Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan, mata pelajaran IPA tentang isolator dan konduktor. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui pengertian tentang isolator dan konduktor serta jenis bahannya. Kita langsung ke materi. Konduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Selanjutnya, isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Ada juga keramik, karet, dan kain wol. Selanjutnya, semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Contohnya LED, transistor bipolar, silikon, dan germanium. Ini adalah contoh penggunaan bahan konduktor dan isolator. Yang pertama, panci dan wajan. Panci berasal dari bahan konduktor untuk memanaskan masakan yang ada di dalamnya. Sedangkan pegangan panci dari bahan isolator, yaitu kayu atau plastik, untuk menghambat perambatan panas ke pengguna panci. Yang kedua, setrika. Alat setrika berasal dari bahan konduktor yang akan menghantarkan panas ke pakaian. Sedangkan pegangan setrika dari bahan isolator, yaitu plastik, untuk menghambat perambatan panas ke pengguna setrika. Yang ketiga, solder. Ujung solder dan obeng berasal dari bahan konduktor. Pegangan solder dan obeng dari bahan isolator, yaitu plastik, untuk menghambat perambatan panas. Penggunaan bahan isolator, contohnya termos. Perhatikan gambar. Termos berfungsi untuk menyimpan air panas. Termos dibuat pertama kali oleh James Dewar, ilmuwan Inggris, pada tahun 1902. Ia membuat botol hampa udara dari kaca untuk menjaga minuman bayinya tetap hangat meskipun pada musim dingin. Bagian-bagian termos yang pertama, dinding dalam dari kaca berlapis perak untuk mencegah perpindahan panas secara radiasi. Yang kedua, ruang hampa udara atau vakum di antara dinding luar dan dinding dalam untuk mencegah perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Yang ketiga, penutup pembuatan dari gabus atau karet untuk mencegah peristiwa konveksi. Cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Yang pertama, jenis perpindahan kalor secara konduksi. Cara menghambatnya menggunakan benda-benda bersifat isolator seperti karet, plastik, kain wol, dan ebonit. Cara mempercepat perpindahan kalor menggunakan benda-benda bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Kemudian, jenis perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi. Cara menghambat perpindahan kalornya yaitu menjauhi atau memadamkan seperti panas. Cara mempercepat perpindahan kalornya, memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat
tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga, sedangkan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain kayu, kain, dan plastik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.